Shalom dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Ya, anak-anak ibu semua sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya anak didik ibu membawakan doa dan lagu pujian untuk memulai pembelajaran kita. Silakan anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, ada baiknya kita beribadah terlebih dahulu, teman-teman. Kita bernyanyi dari kidung pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. 1, 2, 3, ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Teman-teman, mari bersatu dalam doa. Kami mengangkat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala di hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, kami berkumpul tempat ini ya Tuhan, untuk memulai proses pembelajaran mengajar kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati guru kami, apa yang akan disampaikannya menjadi bekal buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur, amin. Nah, terima kasih kepada anak didik ibu membawakan lagu pujian dan doa. Ya, Bu. Bagaimana anak didik ibu? Apakah semua anak didik ibu sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah, Bu. Ya, puji Tuhan, sekarang sudah siap semua anak didik ibu untuk memulai pembelajaran. Nah, yang menjadi topik kita pada pagi hari ini pendidikan agama Kristen, yaitu keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Apa tadi? Keluarga sebagai utama pusat pendidikan. Keluarga adalah sebagai pusat utama pendidikan. Tahukah anak didik ibu apa itu pengertian pendidikan? Suatu ajaran, Bu. Iya. Nah, pendidikan itu berasal dari kata Latin educare yang berarti merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat, juga berarti membimbing. Nah, pendidikan itu mengarah kepada pembentukan satu pribadi secara utuh, secara rohani, fisik, dan sosial yang dapat diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, setelah itu, anak didik ibu tahu pengertian dari pendidikan, maka pertanyaannya, apa kegunaan dari pendidikan tersebut bagi kita? Kita bisa, Bu. Nah, yang menjadi kegunaan pendidikan itu bagi kita ialah untuk menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri manusia. Nah, anak-anak sekalian, setiap manusia termasuk juga kita, ibu, kalian merupakan anugerah yang dari Tuhan yang memiliki potensi yang luar biasa, sehingga dengan pendidikan maka harus dapat mengembangkan potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri, atau itu disebut dengan talenta. Nah, potensi-potensi itu mencakup potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini ialah pemikiran, pengetahuan, dan afektif ialah sikap. Bagaimana seorang guru mengajar sikap yang baik kepada muridnya. Dan yang psikomotorik yaitu keterampilan, mengasah keterampilan yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu kegunaan dari pendidikan, yaitu untuk mengembangkan ide-ide yang ada pada pikiran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup ini, maka manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan formal, informal,
maupun non formal. Nah, pendidikan formal itu seperti di sekolah. Informal itu pendidikan yang secara tidak, tunggu dulu. Ya, ya. Nah, pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dalam konteks keluarga yang dikatakan dengan informal. Nah, yang kedua ialah pendidikan dalam konteks gereja atau disebut dengan non formal. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah, yang dimana pendidikan dalam konteks sekolah ini kita dapat berinteraksi dengan teman sebaya kita untuk meningkatkan pemikiran kita mengenai ilmu. Nah, setujukah anak didik ibu bahwa keluarga disebut sebagai pusat utama pendidikan? Setuju, Bu. Iya, karena di dalam keluarga itu kita pertama kali menemukan pendidikan di mana orang tua mengajarkan kita sewaktu kecil dalam berbicara, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nah, keluarga sebagai pusat utama pendidikan ini merupakan benih akal penyusunan, kematangan individu dan struktur kepribadian, di mana anak-anak mengikuti orang tua berbagai kebiasaan dan perilaku yang demikian. Keluarga adalah elemen pendidikan yang paling nyata, tepat, dan amat besar. Itu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, di mana yakni pendidikan yang bercorak dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung, yang dimana agar memiliki pemahaman serta relasi yang besar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih, kedamaian di dalam rumah, menghilangkan kekerasan. Keluarga harus mengawasi proses-proses pendidikan anak itu, di mana orang tua harus menerapkan langkah-langkah sebagai tugas mereka. Nah, peran orang tua itu juga tidak sebatas melahirkan, kemudian memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, seperti memberikan moral yang baik. Nah, anak-anak didik ibu silakan buka Alkitabnya, yaitu dari Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai 9. Sudah dapat Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Sudah dapat? Nah, mari kita baca secara bergantian Ulangan 6 ayat ke-4 sampai ke-9, yang dimulai dengan ibu dan kalian akan bergantian. Ulangan 6 ayat ke-4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, yang ke-8 yang Ibu akan bacakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, ayat yang ke-9 silahkan anak ibu semua baca. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada tiang pintu gerbangmu. Nah, terima kasih pembacaannya. Nah, di dalam teks Ulangan 6 ayat ke-4 sampai 9 ini merupakan ketetapan dan peraturan yang dipaparkan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Nah, di sini kita bisa mengambil 2 poin, yang dimana yang pertama itu kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan merupakan sikap yang dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Nah, mengasihi Tuhan bukan saja memperkatakan kebenaran dan kasih, tetapi juga melakukan kasih bagi sesama. Misalnya, kita menolong teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, hal yang kedua yang dikatakan di sini yaitu hal mengajar kepada anak-anak, di mana ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai wujud kasih Tuhan
Ia mengajar dapat melakukan kapan saja dan di mana saja dengan sadar maupun tidak disadari. Nah, anak-anak sering memperhatikan tingkah laku orang tuanya yang kemudian dijadikan teladan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu. Nah, ibu akan bertanya kepada anak didik ibu, berikan pendapat kalian mengenai kenapa keluarga harus menjadi pusat utama pendidikan. Dan soal yang kedua nanti, apa yang dapat kamu lakukan sebagai satu keluarga untuk memperdalam nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluargamu yang telah ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Berikan pendapat kalian mengenai kenapa keluarga harus menjadi pusat utama pendidikan. Julia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa keluarga menjadi pusat utama pendidikan. Karena dalam keluarga lah kita pertama sekali mendapatkan pengajaran, di mana kita diajarkan bagaimana cara berbicara, cara berjalan, cara makan, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi, siapa yang bisa menjawab apa yang dapat kamu lakukan sebagai satu keluarga untuk memperdalam nilai-nilai Kristiani sebagai anggota keluarga? Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi, apa yang dapat kamu lakukan sebagai satu keluarga untuk memperdalam nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluarga kalian? Saya Bu, Ya, bisa. jawabannya Bu, yang pertama yaitu saat makan saya mengajak berdoa semua keluarga saya. Dan selanjutnya diajari tata krama seperti itu. Nah, baiklah, ibu akan menjawabnya tadi. Pertanyaan tadi, kenapa keluarga harus menjadi pusat utama pendidikan? Iya, karena di dalam keluarga itu kita pertama sekali mendapatkan pendidikan. Kita diajari dari berjalan, membaca, bertingkah laku, bersikap, berbicara yang baik kepada teman. Dan yang pertanyaan kedua tadi, apa yang kamu dapatkan sebagai satu keluarga untuk memperdalam nilai-nilai Kristiani bagi anggota keluarga kamu? Nah, di dalam ini kita diajarkan bagaimana nilai-nilai Kristiani ini. Kita terlebih lagi berdoa sebelum makan, kita membaca Alkitab, terus kita membawa anggota keluarga kita hidup dalam Tuhan dengan mengingatkan supaya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan juga membaca Alkitab. Nah, apakah sudah mengerti mengenai topik kita yaitu keluarga adalah sebagai pusat utama pendidikan? Sudah Bu. Nah, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih serta kedamaian di dalam rumah, menghilangkan kekerasan. Keluarga harus mengawasi proses-proses pendidikan yang ditempuh oleh anaknya. Nah, keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarganya, yakni pendidikan yang bercorak dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya atau bagi keluarganya. Nah, agar memiliki pemahaman serta relasi yang besar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal mengajar ini kepada anak-anak merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Hal mengajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan sadar maupun tidak sadar. Nah, yang menjadi tugasnya di rumah untuk dikumpulkan minggu depan, silahkan ditulis. Baca dan pahamilah 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai 10, kemudian jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapakah Timotius itu? Pertanyaan yang kedua, bagaimana latar belakang kehidupan Timotius yang mempengaruhi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaan yang ketiga, apa pesan Paulus kepada Timotius? Sudah siap dituliskan semua? Sudah Bu. Siap. Nah, pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu, Engkau memberkati kami.
Bapak, apa yang menjadi kami pelajari hari ini, biarlah Bapak Engkau yang selalu memberkati kami. Bapak, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, biarlah Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ibu ucapkan shalom dan selamat pagi. Shalom, Bu.